Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang putri Nabi yang jatuh cinta kepada pria non-muslim. Kisah cinta beda agama sudah terjadi sejak zaman Nabi. Salah satu putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengalaminya. Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengalami cinta beda agama adalah Zainab radhiyallahu anha. Sayyidina Zainab menikah dengan Abdul As bin Rabi. Dalam kelengkapan Tarikh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karya Munawar Khalil disebutkan Abdul As bin Rabi adalah salah seorang pemuka Quraisy. Melansir dari buku Rumah Tangga Seindah Surga karya Ukashah Habibu Ahmad, cinta putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangatlah dalam dan keduanya saling mencintai. Namun perbedaan keyakinan sempat memisahkan keduanya. Setelah turunnya wahyu kenabian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul As tetap kukuh pada kepercayaan dan keyakinannya. Ia tetap menyembah berhala sebagaimana orang-orang kafir Quraisy. Pertemuan Zainab dan Abul As. Zainab radhiyallahu anha adalah putri sulung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pernikahannya dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Saat itu Zainab dilahirkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 30 tahun atau sekitar 23 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sebagai anak pertama, Zainab radhiyallahu anha terbiasa untuk membantu dan meringankan tugas ibunya dalam urusan rumah tangga serta mengasuh adik-adiknya. Dari kebiasaan inilah ia belajar hidup dalam kesabaran dan keteguhan. Sementara itu, Abul As bin Rabi bin Abdul Uzza merupakan pemuda terhormat dengan kekayaan melimpah. Ia merupakan putra Halah bin Khuwailid yang tak lain merupakan saudara Khadijah radhiyallahu anha. Dengan kata lain, Abdul As merupakan keponakan dari Siti Khadijah. Setelah dewasa, Abu As menjadi seorang pemuda yang kaya dan rupawan. Dia juga sangat mempesona. Kehidupannya bergelimang kenikmatan hingga setelah cukup usia ia menikahi Zainab radhiyallahu anha. Pernikahan ini berlangsung sebelum masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah perjuangan cinta Zainab dan Abu As merangkum dalam buku Rumah Tangga Seindah Surga karya Ukashah Habibu Ahmad dan buku kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karya Yoyok Rahayu Basuki. Sehingga pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk hijrah dan Siti Zainab radhiyallahu anha tidak diperbolehkan oleh sang suami dan keluarganya untuk meninggalkan Mekah. Bahkan hingga perang Badar meletus, Zainab radhiyallahu anha menjadi satu muslimah yang tinggal bersama kafir Quraisy di Mekah. Pada saat itu Abul As turut serta dalam pertempuran untuk memerangi kaum muslimin dan mertuanya yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peperangan tersebut jelas membuat Zainab radhiyallahu anha merasa gelisah. Bagaimana tidak, saat itu sang suami berada di pihak musuh yang melawan ayahandanya sendiri. Padahal keduanya merupakan orang yang sangat dicintainya. Siti Zainab
hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Namun ia juga berharap suaminya dijauhkan dari bahaya dan mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam. Dan pada akhirnya kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut dan Abul As menjadi salah satu tawanan. Ia digiring menuju Madinah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan setiap tawanan menebus diri mereka jika ingin bebas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan uang tebusan antara 1.000 hingga 4.000 dirham sesuai dengan kedudukan dan kekayaan para tawanan tersebut. Akhirnya Siti Zainab mengirimkan uang tebusan dan sebuah kalung pemberian dari ibunya, Khadijah binti Khuwailid. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Siti Zainab beserta dengan kalung tersebut, beliau terharu hingga air mata pun menetes dari pipi beliau. Melihat duka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat setuju untuk membebaskan Abul As bin Rabi tanpa harus membayar tebusan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan kalung tersebut dan meminta Abul As untuk menceraikan Siti Zainab. Pada dasarnya, menurut hukum Islam, seorang wanita mukmin tidak boleh menikahi laki-laki kafir. Abul As yang mendengarnya kemudian menyetujui hal tersebut. Ketika kembali ke Mekah, keluarga Abul As berkata, "Biarlah engkau menceraikan istrimu itu dan kami akan menceraikan bagimu gadis yang jauh lebih cantik daripadanya." Namun Abul As sangat mencintai Siti Zainab sehingga ia berkata, "Di suku Quraisy tidak ada gadis yang dapat menandingi istriku." Meskipun dihalang-halangi orang Quraisy, pada akhirnya Abul As melepaskan Zainab ke Madinah. Hingga pada akhirnya Abul As diberi hadiah Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam. Ia menyusul Zainab pada tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang menerima menantunya kembali. Siti Zainab pun bahagia. Hari-hari terakhir hidupnya ditemani suami tercinta hingga akhirnya wafat pada tahun 8 Hijriah. Demikianlah cerita dari Siti Zainab, putri dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mengalami cinta berbeda agama dengan salah seorang Quraisy. Di sini kisah untuk kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.